Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali mata kuliah komunikasi profesi, yang mana pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang komunikasi di depan umum. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, berbicara merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan karena berbicara digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai aktivitas. Berbicara sangat mudah dilakukan, terutama dalam keadaan santai dengan teman, keluarga. Namun pada beberapa orang, berbicara itu akan menjadi sangat susah jika berada di hadapan khalayak ramai, karena hal ini sudah melibatkan ketahanan mental yang sangat prima. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pengalaman di dalam menyampaikan sesuatu dalam pikiran kita di hadapan banyak orang memang membutuhkan latihan dan keberanian diri. Dengan banyak berlatih dan belajar bagaimana menyiasati berbagai situasi saat berbicara merupakan salah satu resep mujarabnya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, apakah berbicara itu? Berbicara menurut ahli yang pertama, menurut Tarigan, berbicara adalah cara berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, perasaan, dan keinginan dengan bantuan lambang-lambang yang disebut kata-kata. Yang kedua, berbicara menurut Powers adalah ekspresi dari gagasan-gagasan pribadi seseorang. Berbicara di depan publik atau umum merupakan kegiatan yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka komunikasi. Pembicara memiliki ide yang dapat berupa pengetahuan, pengalaman, cita-cita, keinginan, perasaan, dan sebagainya yang akan disampaikan kepada publik. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, bagaimana cara menyampaikan? Maka ketika kita ada pertanyaan demikian, bagaimana cara menyampaikannya? Pembicara menyajikan idenya mempergunakan kode, tanda, atau lambang. Kode utama yang diperlukan pembicara adalah bahasa. Bahasa yang disusun begitu rupa untuk menyampaikan ide ini biasa disebut wacana. Karena pembicara ingin menyampaikan idenya secara langsung kepada publiknya. Wujud wacananya adalah wacana lisan. Publik mendengarkan wacana lisan pembicara serta menyaksikan ekspresi wajah, gerak anggota tubuh, dan penampilan pembicara.
Publik aktif menafsirkan ide yang ingin disampaikan pembicara dengan mempergunakan wacana lisan dan seluruh ekspresinya itu. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, apa tujuan utama orang berbicara di depan umum? Tujuan orang berbicara di depan umum adalah agar umum memiliki ide seperti yang dimiliki pembicara. Dengan kata lain, tercipta kebersamaan dalam ide. Pembicara dan publik sama-sama memiliki ide yang sama. Untuk memulai berbicara di depan forum umum, maka ada 4 faktor yang harus dimiliki oleh seseorang pembicara, yaitu yang pertama, percaya diri. Percaya diri ini adalah salah satu faktor utama yang wajib pertama kali dimiliki oleh pembicara. Jika seorang pembicara tidak percaya diri, maka akan sulit baginya untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada di dalam pikirannya. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang kedua, kejelasan suara. Gunakan suara yang dapat didengar jelas oleh audiens. Yang ketiga, ekspresi atau gerak mimik. Seorang pembicara juga merupakan seorang aktor di hadapan audiensnya. Penggunaan ekspresi yang tepat sesuai tema pembicaraan kita, maka kita akan dapat membuat audiens menjadi lebih semangat untuk mengikuti setiap detail pembicaraan kita dan terhindar dari ngantuk akibat kebosanan melihat cara berbicara kita. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah kelancaran komunikasi. Agar audiens dapat menangkap maksud penyampaian pembicara, maka cara menyampaikan haruslah lancar dan terunut dengan baik. Berbicara dengan tersendat-sendat atau terputus-putus karena adanya gangguan faktor lain, misalnya HP berdering terus, dapat mengurangi antusias audiens sehingga menimbulkan kejengkelan yang dapat merugikan pembicara itu sendiri. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, selanjutnya, apa kiat-kiat berbicara di depan umum itu? Ibarat sebuah masakan mempunyai sebuah resep, maka agar dapat berbicara sukses di depan umum juga harus mempunyai kiat-kiat yang patut dicoba. Apa saja kiat itu? Yang pertama, menguasai medan dan mengetahui siapa calon pendengar terlebih dahulu, sehingga dapat menyusun strategi agar mereka dapat antusias sewaktu kita mulai berbicara. Yang kedua, gunakan tema pembicaraan yang sesuai dengan tingkat kemampuan daya tangkap pendengar atau audiens, sehingga mereka tidak menjadi bosan dan kemudian mengabaikan pembicaraan kita. Selanjutnya, yang ketiga, kiat berbicara di depan umum adalah menggunakan pilihan kosakata yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pendengar agar tidak terjadi salah komunikasi. Kemudian, kiat-kiat selanjutnya di dalam berbicara di depan umum adalah yang keempat, jika terjadi gangguan psikologis, sebaiknya alihkan perhatian kita dengan cara memegang sesuatu atau menggunakan media, sehingga rasa stres atau khawatir dapat kita alihkan ke media tersebut, sehingga tidak mengganggu konsentrasi sewaktu berbicara. Yang kelima, kiat berbicara di depan umum adalah berani memulai berbicara dan berusahalah mencari celah untuk menarik antusias
antusiasme audien. Selanjutnya adalah sebagai pembicara kita harus tenang untuk menghindari alur berpikir yang melompat-lompat. Dan selanjutnya kiat berbicara di depan umum adalah beri penekanan pada topik yang menjadi tujuan kegiatan berbicara tersebut dengan cara menyampaikan suatu kalimat secara berulang-ulang secara tepat sehingga tidak terkesan mendikte audien. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam berbicara yang efektif. Yang pertama, mengapa. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, di mana. Yang keempat, kapan. Yang kelima, apa. Dan yang keenam, bagaimana. Kita jelaskan satu-satu yang perlu dipersiapkan dalam berbicara yang efektif ini. Yang pertama, mengapa. Maksudnya menetapkan sasaran. Hal pertama yang harus jelas dalam pikiran Anda sebagai pembicara adalah menetapkan sasaran pembicaraan. Kemudian yang kedua, siapa? Artinya pendengar. Maka kita harus meneliti apa dan siapa pendengar dapat membantu dalam menetapkan bahan yang akan disampaikan dan meyakinkan diri Anda. Yang ketiga, di mana? Artinya tempat dan sarana. Penting bagi Anda untuk mengetahui dan memperhatikan tempat pembicaraan akan dilaksanakan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, berikut ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian saudara jika menjadi seorang pembicara. Yang pertama, melakukan praktek. Yang kedua, mempelajari sarana yang tersedia. Yang ketiga, meneliti gangguan yang mungkin timbul di dalam pembicaraan. Yang keempat, tata letak tempat duduk, di mana harus diperhatikan, diatur, dipersiapkan, dan dikaitkan dengan sasaran pembicaraan. Yang kelima, kapan atau waktu. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembicaraan? Jadi Anda harus memperhatikan manajemen waktunya. Selanjutnya, apa? Artinya apa bahan yang akan digunakan? Berikut ini beberapa saran dalam pemilihan bahan. Yang pertama, menyusun dan memilih bahan. Yang kedua, gunakan contoh. Yang ketiga, membuka dan menutup pembicaraan. Yang keempat, membuat catatan-catatan apa yang ingin dibicarakan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya bagaimana? Artinya teknik penyampaian. Bahwa penggunaan kata merupakan basis komunikasi. Tetapi dalam kenyataannya, keberhasilan dalam pembicaraan tidak hanya ditentukan dari penggunaan kata saja, tetapi justru penggunaan non-kata. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, bagaimana artinya teknik penyampaian? Yang pertama, di dalam teknik penyampaian itu, satu, pemilihan kata. Kata-kata yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan taraf pendengar. Yang kedua, teknik penyampaian berita. Tidak banyak orang yang mampu menyampaikan berita dengan efektif. Yang ketiga, bahasa tubuh. Di samping penyampaian dengan penggunaan kata, maka kesuksesan dalam pembicaraan justru bergantung pada hal yang non-kata, seperti gerakan tubuh, tangan, kontak mata, cara berdiri, dan ekspresi muka. Para mahasiswa dimanapun Anda berada,
Di dalam komunikasi di depan umum atau ketika kita berbicara di depan umum, tentu ada saja hambatan-hambatan. Yang pertama, apa saja hambatan ketika kita berkomunikasi di depan umum itu? Yang pertama, tipe kelinci, yaitu persoalan diri sendiri yang pertama-tama harus didobrak. Adalah bersikap seperti kelinci, yaitu menolak kesempatan untuk tampil, sehingga ketika ada suatu kesempatan jangan menolak. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara atau komunikasi di depan umum atau di depan publik. Yang kedua, belum terbiasa. Ini juga hambatan. Jika rasa takut teratasi dan telah tampil di depan umum, maka berikutnya membiasakan diri tampil di depan umum. Tampil lagi, dan tampil kesekian kalinya akan membebaskan dari rasa takut. Selanjutnya akan merasa tenang, dan aman. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi di depan umum, saudara-saudara mahasiswa, adalah kurang persiapan. Secakap apapun seorang pembicara, jika kurang persiapannya, jangan diharapkan dia tampil optimal. Sebaliknya, seorang pemula yang menyiapkan diri secara sungguh-sungguh penampilannya pasti akan berhasil. Para mahasiswa, kemudian hambatan selanjutnya di dalam komunikasi di depan umum adalah kondisi tidak sehat. Ini juga hambatan. Seorang pembicara amatir biasanya tidak menjaga kesehatan dirinya, sehingga kondisi yang tidak sehat merupakan suatu hambatan ketika komunikasi di depan umum. Selanjutnya, hambatan komunikasi di depan umum adalah motivasi tidak kuat. Berkali-kali tampil tetapi tanpa motivasi yang kuat, tidak akan banyak hasilnya. Apalagi tampil seperti anak domba yang diseret ke kandang. Asal melaksanakan tugas, berhasil atau tidak, tidaklah penting. Yang penting perintah dilaksanakan. Seorang pembicara maka seorang pembicara itu memerlukan motivasi yang kuat, sehingga tidak terjadi hambatan ketika komunikasi di depan umum. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya hambatan di dalam komunikasi di depan umum adalah menyia-nyiakan bakat khusus. Maka jika Anda mempunyai bakat khusus, maka harus dilatih bakat itu. Jika Anda tidak melatih bakat yang dimiliki, padahal jika potensi ini digali bisa menjadi suatu keberhasilan bagi Anda. Oleh karenanya, jangan sia-siakan bakat khusus, yaitu berbicara di depan publik atau berkomunikasi di depan umum. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-9 pada mata kuliah komunikasi profesi, yang mana pada pertemuan yang ke-9 ini adalah pada pembahasan komunikasi di depan umum. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses, tidak hanya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.